Halo adik-adik, bertemu lagi di pembelajaran matematika. Di pertemuan kali ini, kita akan membahas salah satu jenis transformasi geometri, yaitu translasi, atau yang disebut dengan pergeseran. Nah, sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya nih, pernahkah kalian memperhatikan konsep matematika yang terdapat dalam kain tenun ikat geringsing? Konsep matematika apa yang diterapkan di dalamnya? Nah, jika kalian bingung, coba perhatikan gambar berikut. Ketika kalian memperhatikan motif kain geringsing ini, dapatkah kalian menemukan konsep matematika? Iya, benar sekali. Jadi, konsep matematika yang terkandung dalam kain tenun ikat geringsing ini adalah translasi. Translasi atau pergeseran terjadi ketika kita menggeser suatu bangun atau objek dari satu lokasi ke lokasi lain tanpa mengubah bentuk dan ukuran objek tersebut. Nah, perhatikan objek yang diarahkan oleh kursor. Ketika objek yang diarahkan pada kursor ditranslasikan menghasilkan objek ini, maka bentuk dan besarnya itu tidak berubah, hanya saja lokasinya yang berpindah. Nah, artinya setiap titik sudut pada bangun tersebut digeser ke arah dan jarak yang sama. Nah, jadi tanpa kita sadari, konsep matematika itu ada di kehidupan sehari-hari ya. Nah, kemudian ketika kita menggeser suatu objek, kita memerlukan arah dan juga jarak. Nah, arah dan juga jarak ini disebut dengan vektor translasi AB. A dan B-nya itu apa sih, Kak? Nah, jadi A itu menandakan besarnya pergeseran atau arah dan jarak searah sumbu X, dan B itu menandakan besarnya arah dan juga jarak pergeseran terhadap sumbu Y. Nah, ketika A dan B-nya itu positif, maka suatu objek itu akan bergeser ke kanan atau ke atas. Dan ketika A dan B-nya negatif, maka suatu objek akan bergeser ke kiri atau ke bawah. Nah, untuk memahami lebih lanjut, kakak mau kasih contoh yang lebih sederhana nih, agar kalian lebih mudah memahaminya. Perhatikan pertanyaan di bawah ini. Gambarlah bangun persegi panjang ABCD pada bidang koordinat kartesius, kemudian gambarlah hasil translasinya jika ditranslasikan sebesar 3, 4. Nah, untuk menjawab persoalan di atas, kita memerlukan langkah-langkah di bawah ini. Perhatikan, langkah yang pertama untuk menyelesaikan persoalan di atas adalah kita harus menentukan titik A, B, C, D, kemudian hubungkan keempat titik tersebut sehingga membentuk persegi panjang. Karena pada soal tidak diberi ketentuan untuk titik A, B, C, dan juga D, artinya kita diberi kebebasan untuk menentukan keempat titik tersebut, sehingga ketika kita menghubungkan keempat titik tersebut akan membentuk bangun persegi panjang. Nah, perhatikan, kita sudah menentukan koordinat dari titik A, B, C, dan juga D. Nah, kemudian yang kedua adalah menentukan vektor translasinya. Nah, vektor translasi diketahui pada soal adalah 3, 4. Artinya, 3 bergeser ke kanan, perhatikan 1, 2, 3, dan 4 bergeser ke atas. 1, 2, 3, 4. Nah, kemudian, untuk menentukan hasil translasi ini, kita bisa menggunakan rumus ketika titik asalnya itu adalah X, Y ditranslasikan dengan vektor translasi AB, maka hasil translasinya itu adalah X ditambah A, Y ditambah B. Nah, langsung saja. Kita mempunyai vektor translasi AB yaitu 3, 4. Berarti nilai A-nya 3 dan nilai B-nya itu 4. Nah, pada titik A, perhatikan titik A, koordinat titik A adalah negatif 5, negatif 1. Ketika ditranslasikan dengan vektor translasi sebesar 3, 4, maka ini hasilnya menjadi negatif 2,3. Kok bisa? Perhatikan.
Negatif 5 ditambah 3 itu adalah negatif 2, negatif 1 ditambah 4 yaitu 3. Hal itu juga berlaku untuk titik B, C, dan juga D. Sehingga kita mendapatkan 4 titik hasil translasi dari bangun ABCD ini, yaitu A aksen, B aksen, C aksen, dan juga D aksen. Nah, keempat hasil translasi ini atau keempat titik hasil translasi ini kita hubungkan sehingga membentuk bangun persegi panjang juga. Nah, perhatikan bangun persegi panjang yang berwarna merah muda. Kita perhatikan untuk panjangnya 1, 2, 3, 4. Pada persegi panjang ABCD juga panjangnya 1, 2, 3, 4. Dan lebarnya itu adalah 1, 2. Ini juga 1, 2. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa besar dari objek tersebut sama, hanya saja lokasinya saja yang berbeda. Nah, sekarang coba perhatikan gambar berikut. Ketika bangun persegi panjang ABCD ditranslasikan dengan vektor translasi negatif 2, 3 menghasilkan bangun yang berwarna hijau, dan ketika ditranslasikan dengan vektor translasi 3, negatif 3 menghasilkan bangun yang berwarna ungu. Nah, dari kedua gambar tersebut, apakah kamu dapat menyimpulkan hasil translasi dengan vektor translasi negatif A, B, dan A negatif B? Nah, jika kamu bisa menyimpulkannya, kamu bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas ya. Nah, sekarang untuk menambah pengetahuan kamu lebih dalam lagi, kamu bisa mengerjakan latihan soal di bawah ini. Kamu bisa mengerjakannya secara mandiri maupun diskusi dengan teman sekelas kamu. Jika kamu memiliki pertanyaan atau ada yang dibingungkan, kamu bisa bertanya di kolom komentar di bawah ini ya. Selamat mengerjakan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya. Tetap semangat.